Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif qala al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi daraini amin. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, annan firadallahi subhanahu bi ikhtira'i harakatil ibadi, bahwa bersendiri Allah subhanahu wa ta'ala dengan menciptakan segala gerakan hamba. Jadi hanya Allah yang menciptakan gerakan hamba, gerakan perbuatan hamba. La yukhrijuha an kauniha makduratan, yang tidak ia keluarkan akan gerakan itu, an kauniha dari keadaannya, makduratan dimampukan, lil ibadi bagi amba-ambanya, ala sabilil iktisabi atas jalan kasab, usaha. Jadi artinya walau di situ adalah perbuatan Allah, gerakan itu, tapi di situ ada yang namanya kasab manusia. Ya. Ada kasab manusia. Nah, bagaimana tuh kasab manusia? Nanti di bawah dijelasin. Balillahu ta'ala khalaqal qudrata wal maqdura jami'an. Bahkan Allah Ta'ala itu yang menciptakan kemampuan dan yang dimampukan, jami'an, sekaligus. Ya. Wa khalaqal ikhtiyara wal mukhtara, dan Allah yang menciptakan pilihan, ya, wal mukhtara, dan yang dipilih. Ya, pilihan tuh mana yang mau dan yang dipilih itu Allah yang ciptain. Kita kan begitu kan, ada pilihan. Allah yang ciptain itu ada pilihan. Kemudian yang kita pilih, yang dipilih mana? Itu juga Allah yang ciptakan. Seperti tadi, kuasa atau kemampuan itu Allah yang ciptain. Kemudian ada yang dimampukan, juga Allah yang ciptain. Fa'ammal qudratu, adapun kudrah, kemampuan. Kayak kita kan mampu nih, mampu, ada kemampuan. Fawasfun lil abdi, maka itu adalah sifat bagi seorang hamba. Wa khalqun lirabbi subhanahu, dan ciptaan bagi Tuhan yang maha suci. Wa laysat bikasbin lahu, dan tidaklah ia, kemampuan itu, kudrat itu, bikasbin lahu, bukan kasab bagi hamba, bukan usaha bagi hamba. Dia adalah ciptaan Tuhan yang maha suci. Wa amal harakatu, adapun gerakan perbuatan. Kita kan bergerak, ya. Kita ada gerak, ada diam. Bergerak, berbuat. Ya,
Ini sedikit jelimet nih bahas ini. Masya Allah, luar biasa banget nih Imam Ghazali, cerdas ya. Imam Ghazali cerdas sekali. Perbuatan, ya, gerakan perbuatan, fa khalqun li Rabbi ta'ala, maka itu adalah ciptaan bagi Tuhan Allah Ta'ala. Gerakan, ya. Wa wasfun lil abdi, dan sifat bagi hamba. Sifat hamba. Manusia kan itu, ada diam, ada gerak, itu sifat hamba tuh. Wa kasbun lahu, dan usaha bagi hamba, gerak. Fa inna, maka sesungguhnya dia gerak, gerak, perbuatan bergerak itu, khuliqat, dia diciptakan, ya, makduratan, dimampukan, bikudratin, dengan kemampuan, hiya wasfuh, itulah sifatnya. Atau bahasa lain, diciptakan dalam keadaan, ya, terkait dengan suatu kemampuan yang menjadi sifat hamba. Oh, tadi letterlocknya begitu, khuliqat, diciptakan ia, gerakan, makduratan, dimampukan, kan mampu tuh orang bergerak, bikudratin, dengan satu kemampuan, hiya wasfu, itulah sifatnya hamba. Fakanat, maka adalah, lil harakati, bagi gerakan itu, nisbatun, ada hubungan, ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain, tusamma kudratan, dinamai dia kemampuan. Jadi ada hubungan, ya, gerakan kepada sifat yang lain, namanya kudrah, namanya kemampuan. Fasummiya bi'tibari tilka nisbati kasban, maka dinamailah ia dengan sebab, ya, melihat kepada hubungan itu, namanya kasab. Ya, ada hubungan tadi, hubungan antara, ya, bergerak dengan sifat yang lain, ya, bergerak dengan sifat yang lain, kuasa itu dengan sifat yang lain, namanya kasab. Jadi antara kudrat dan harokat, nah itu namanya kasab. Kemampuan dan bergerak, itu namanya kasab. Nah, kita dikasih kemampuan sama Allah nih, ya, kemampuan dikasih sama Allah, kuadrat. Nah, itu ciptaan dari Allah. Lalu kita bergerak, itu juga ciptaan dari Allah. Nah, hubungan antara itu namanya kasab. Itu nanti yang akan diberikan dosa, ya, atau pahala. Seperti kita datang dari rumah nih, ini kan ada kasih Allah, Allah kasih kemampuan dan Allah kasih gerakan itu, ya. Wa kaifa yakunu habron mahdon, dan bagaimana ada iya gerakan itu jabron mahdon, paksaan murni. Bagaimana itu yang namanya gerakan? Ini beliau nanya, tapi nanya membantah, namanya, ya, apa, inkari. Ini beliau lagi membantah satu pendapat. Ntar kita lihat biar lengkap. Bagaimana ada gerakan itu paksaan secara murni? Bagaimana? Wa huwa bidarurati, padahal dia manusia dengan secara darurat pasti atau mudah dapat dipaham. Yudriku tafriqata,
dia manusia dapat mengerti adanya perbedaan, mengetahui adanya perbedaan bainal harakatil maqdurati, di antara gerakan yang dimampukan, ya, gerakan yang dimampukan, apa umpama angkat tangan, ya, seperti orang apa mengangkat tangannya dengan sengaja, mampu ya, ya, angkat tangan dengan sengaja. Wari'dati darurati, dan apa gemetar, gemetar yang terjadi secara terpaksa. Orang kalau gemetar gimana? Dingin, gitu ya. Itu kan kita nggak mau tapi dia bergerak itu. Au kaifa yakunu, itu tadi orang Jabariyah tuh, beliau membantah pendapat Jabariyah. Bagaimana ada tadi kaifa yakunu jabran ma'dan, bagaimana ada itu gerakan itu, ya, paksaan secara murni, ya, padahal dengan secara nyata, dengan secara mudah manusia itu dapat mengetahui perbedaan di antara gerakan yang dimampukan dan gemetar. Yang dimampukan angkat tangan kita, ini kan mau kita, ya, mau kita. Kemudian, ya, ada gemetar, tangan kita lagi geringan gitu atau ketakutan, ya, gemetar. Au kaifa, atau bagaimana yakunu khalqan lil amdi, atau bagaimana ada dia itu ciptaan bagi hamba. Ini ingin membantah orang Qadariyah, ya, atau Mu'tazilah. Bagaimana ada dia itu gerakan itu adalah ciptaan bagi hamba, wa huwa la yuhitu ilman, sementara si hamba tidak dapat meliputi ilmunya bitafasili ajza'il harakatil muktasabati wa adadiha, dengan segala perincian bagian-bagian gerakan yang diusahakan dan jumlahnya. Manusia nggak tahu tentang itu. Masa iya gerakan ini diciptakan oleh manusia? Bagaimana ini? Nggak mungkin. Nah, jadi ini pertanyaan inkari namanya istifham inkari. Nah, jadi beliau lagi membantah, ya, orang Mu'tazilah dan orang Jabariyah. Nah, nanti saya punya catatan. Wa iza batala tarfani, dan apabila telah batal dua tepian itu, dua pendapat tadi, ya, orang Jabariyah mengatakan bahwasanya gerakan semua gerakan Tuhan, gerakan Allah, nggak ada manusia, ya, batal itu, nggak mungkin begitu, nggak mungkin begitu. Yang kedua, orang Qadariyah atau Mu'tazilah mengatakan gerakan manusia adalah ciptaan manusia semuanya, nggak ada terkecuali, ya, nggak mungkin begitu. Nah, apabila itu sudah batal, lam yabqa illal iktisadu fil i'tiqadi, maka tidaklah tersisa kecuali, ya, sikap pertengahan dalam i'tiqad, yaitu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wa huwa, dan dia itu annahu maqduratun, bahwasanya dia itu, ya, maqduratun, dikuasakan bi qudratillahi, ya. Gerakan perbuatan itu dikuasakan dengan dimampukan bi qudratillahi ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala, ikhtiraan, sebagai pencipta, wa bi qudratil abdi, dan dengan kemampuan seorang hamba, ala wajin akhra, atas jalan yang lain, minat ta'aluki, daripada berhubungan, yu'abbaru anhu bil iktisabi, diungkapkan darinya dengan usaha yang tadi tuh,
antara kudrat ya dan harokat, namanya usaha. Walaysa min darurati ta'alluqil qudrati bil maqduri, dan tidak ada daripada darurat. Darurat itu nyata, mudah, atau juga bisa diartikan pasti ya, saking mudahnya. Berhubungan kuasa atau kemampuan dengan yang dimampukan, ayyakuna bil ikhtira'i faqat, bahwa ada dia itu dengan menciptakan saja. Iz qudratullah ta'ala, karena kekuasaan Allah Ta'ala fil azali, pada zaman azali, zaman dulu, zaman yang tidak ada awalnya, yang tidak didahului dengan tidak ada, selalu ada. Kanat muta'alliqatan bil alami, kuasa Allah di zaman azali itu sudah berkaitan, sudah berhubungan dengan alam. Walam yakunil ikhtira'u hasilan biha, dan tidaklah penciptaan itu hasil dengannya, atau bahasa langsungnya ya, penciptaan alam belum terjadi ya, waktu itu belum terjadi penciptaan alam. Wahya indal ikhtira'i muta'alliqatun bihi naw'an akhra min at-ta'alluqi, dan dia itu ya, ketika alam diciptakan berkaitan, muta'alliqatun naw'an akhra, akan macam yang lain, minat ta'alluqi, daripada berhubungan ya, hubungan kekuasaan Allah dengan alam yang terjadi. Fabi'a yazharu, maka dengannya tampaklah anna ta'alluqal qudrati, bahwa bergantungnya kudrah, kekuasaan ya, laisa maksusan bi usulil maqduri biha, tidaklah dikhususkan dengan hasil yang dimampukan ya, jadi tidak terbatas, atau bahasa lainnya tidak terbatas ya, hanya pada penciptaan semata. Nah, ini maksudnya bagaimana nih? Yang bahasanya sedikit ini ya, jelimet banget nih bahasanya. Jadi beliau di sini sedang membantah dua pendapat, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, orang Jabariyah, mereka mengatakan manusia dipaksa sepenuhnya, tidak memiliki peran sama sekali dalam perbuatannya ya. Tadi itu, wa kaifa yakunu jabron mahdon. Nah, itu pertanyaan ingkar itu. Nah, Imam Ghazali beliau membantah ini. Ya. Yang pertama, dengan contoh, beliau memberikan contoh mengangkat tangan dengan kehendak sendiri. Nah, tadi itu, angkat tangan dengan kehendak sendiri. Yudrikut tafrika ya, dikatakan wa huwa bidarurati yudrikut tafriqata bainal harakatil maqdurati waridati darurati, mengangkat tangan dengan kehendak sendiri. Angkat tangan dengan sendiri. Yang kedua, mengangkat ya, tangan yang bergemetar karena sakit, bergerak ya. Kalau kita angkat tangan, ini kemauan kita. Kalau tangannya gemetar, itu kan bukan kemauan kita. Artinya apa di sini? Bahwasannya ya, bergerak itu ada ya, ada di situ ada bagian manusia, enggak semuanya tuh ya, enggak semuanya ya, Allah di situ ada kasab di situ ya. Kalau Jabarnya kan semuanya Allah, enggak ada sedikit pun manusia ya. Padahal bisa kebeda, kita angkat tangan sendiri sama gemetar kan beda kan. Itu Imam Ghazali memberikan contoh begitu. Apanya? Iya, ada di situ. Ada kasab di situ. Yang kedua, ada Qadariyah atau Mu'tazilah. Mereka mengatakan manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Tadi tuh
Wa kaifa yakunu khalqan lil abdi wa huwa la yuhitu ilman. Itu bantahan beliau. Bagaimana gerakan itu adalah ciptaan bagi hamba sementara manusia tidak meliputi ilmunya, artinya nggak tahu tuh tentang ya bitafasil ajzail harakatil muktasabati wa adadiyah, nggak tahu dia ya, segala persendian bagian-bagian gerakan yang diusahakan dan jumlahnya nggak tahu. Masa iya dia bisa ya yang menggerakkan semua gitu. Nah itu kata orang Qadariyah, mereka mengatakan manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Jadi kata orang Qadariyah tuh, ini kita nih semua Pak, ini perbuatan manusia. Kita pergi, kita pulang tuh semua perbuatan manusia. Kita makan, kita minum apa semua perbuatan manusia. Allahnya nggak ada. Nah, jadi Jabariyah, Qadariyah saling bertabrakan ini. Kalau Jabariyah semuanya adalah Tuhan, kalau Qadariyah semuanya manusia. Mu'tazilah tuh. Nah ini ada berlebih kurangnya. Jabariyah tawakalnya lebih tinggi, ya, tapi malas jadinya ya. Kalau Qadariyah Mu'tazilah rajin tapi Tuhannya hilang. Gitu. Kemudian kembali lagi Qadariyah yang tadi itu, Mu'tazilah bahwasanya mengatakan manusia menciptakan dirinya sendiri semuanya. Imam Ghazali membantah, ya. Bantahannya tadi sebagaimana yang tadi diperincikan. Yang pertama, manusia tidak mengetahui rincian penciptaan geraknya. Manusia tidak mengetahui rincian penciptaan geraknya, nggak tahu tuh. Tadi yang kata beliau, Bang, wa huwa la yuhitu ilman bi tafasil ajzail harakatil muktasabati wa adadiyah. Ini menandakan bahwasanya manusia tidak menciptakan perbuatannya semuanya, enggak. Yang kedua, manusia itu tidak menciptakan saraf, manusia tidak menciptakan otot, manusia tidak menciptakan energi, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena itu tidak sangat tepat mengatakan manusia adalah pencipta hakiki perbuatannya, enggak. Lalu bagaimana nih mazhab kita Asy'ari, di mana posisinya? Ini kan beliau lagi membantah nih, ya, kemudian ada tengahnya. Pertama, Allah adalah pencipta semua perbuatan, ya, baik yang dikuasakan maupun yang tidak dikuasakan. Yang kedua, manusia melalui kudrat atau kemampuan dan ikhtiar atau pilihan yang juga diciptakan Allah. Ya, jadi manusia memiliki kudrat atau kemampuan dan ikhtiar. Manusia mempunyai ikhtiar, pilihan yang juga itu diciptakan oleh Allah. Kasab kita tuh, kasab. Guru saya memberikan contoh begini. Kita umpama kelelep. Kelelep, kita kelelep apa aja kita ambil tuh. Ranting-ranting, walaupun kita tahu ranting itu nggak bisa menahan kita, kita pegang dia. Itu namanya kasab. Tapi kasab tidak merubah takdir Allah, ya. Kasab tidak merubah takdir Allah. Kita berobat sakit, berobat kemana-mana, bahkan sampai ke Cina umpama berobat, ke Amerika. Memang takdirnya mati, itu kasab kita, ya. Jangan dibilang ini mati karena nggak ada usaha nih, jangan begitu. Iya, yang penting usaha, ya, ikhtiar.
Kemudian yang ketiga, ketika perbuatan terjadi bersamaan dengan kemampuan dan pilihan. Jadi ketika perbuatan terjadi bersamaan dengan kemampuan, kudrat tadi, dan pilihan, mauan kita manusia, perbuatan itu dinisbatkan kepada manusia sebagai kasab. Yang tadi tuh, ya, kemampuan dan ya, pilihan sama tuh, pilihan sama yang tadi yang diusahakan, gerakan. Ya, jadi ketika perbuatan terjadi, perbuatan kita bersama dengan kemampuan, Allah ciptakan kemampuan sama kita, lalu ada pilihan, pengen ini, pengen itu dua tuh bergabung sama di dalam diri kita, itu dinamakan dengan kasab. Karena itulah manusia layak mendapati pahala ataupun dosa. Jadi di situ itu, ya, ada dikasih kemampuan nama Allah, lalu dikasih pilihan. Nah, kita pilih yang A, umpama yang A dosa, berarti kita dapat dosa. Kita pilih yang B, itu umpama pahala, berarti dapat pahala, ibadah dapat pahala. Nah, itu yang ingin dikatakan oleh beliau, ya. Wallahu a'lam bishawab.